Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Pak Syarif Hasan, bagaimana kemudian komitmennya dari Demokrat ini untuk tetap mengusung pasangan ini, Ibu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Tadi Pak Huda juga sudah menjelaskan untuk Cagup kedepannya PKB ini sudah memastikan sudah menyiapkan kader yang mungkin nanti akan diumumkan setelah 20 Maret siapa yang berpotensi kuat untuk bisa menjadi pesaing yang luar biasa bagi Ibu Khofifah. Tapi untuk pasangannya tidak tertutup kemungkinan, bahkan tadi Pak Huda menyebut mungkin juga bisa gandeng Mas Emil Dardak. Nah, Pak Rizky, melihat apa yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan partai ini, celah apa yang dinantikan oleh PAN tentunya untuk bisa membuat manuvernya? Ya makanya dari pembicaraan dari awal sampai akhir itu yang cocok dengan judul ini siapa lawan kuat Bu Khofifah, ini cuma Mas Saiful Huda aja tadi statementnya itu yang paling menjadi pemantik buat diskusi yang lain. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kaitan Pilgub Jawa Timur ini saya yakin tidak terlepas dari pengaruh juga pilkada-pilkada di tingkat kabupaten kota. Artinya pembicaraan lintas partai ini pasti ada sambungannya juga dengan pembicaraan di tingkat kabupaten kota. Nah di Pilgub Jawa Timur saya kira hari ini tadi saya ingin sedikit koreksi, yang kita serahkan bukan ucapan lisan Mas Adi tapi sudah berbentuk tulisan. Jadi sudah keputusan rekomendasi itu jelas kepada Ibu Khofifah, hanya memang belum ada wakilnya. Nah ini bicaranya masalah seperti itu. Nah ini kan juga kita membuka ruang, kalau tadi Mas Saiful Huda mengatakan akan memunculkan satu calon tersendiri di luar Bu Khofifah, kita juga belum tahu apakah partai-partai lain, entah itu PDIP, karena juga banyak kader-kader PDIP yang sekarang menjadi kepala daerah yang cukup sukses di daerahnya masing-masing, bisa saja itu disandingkan dengan Ibu Khofifah. Begitu juga dengan PKB, walaupun misalnya sekarang sudah ada statement seperti itu, dalam waktu yang berjalan seperti Mas Adi sampaikan, kalau belum SK-nya diserahkan kepada KPU maka mungkin aja itu semua berubah. Ini hal-hal seperti ini memang yang saya ingin sampaikan, memang ya, situasinya memang melihat bahwa hari ini Bu Khofifah cukup kuat. Bu Khofifah itu salah satu magnet yang mungkin seluruh partai politik sedang mencermati kalau menyodorkan lawan politiknya ataupun lawan di dalam perhelatan yang akan datang, tentu dihitung dengan massa, tapi itu saya yakin tidak akan melepaskan kepentingan diskusi-diskusi ataupun pembicaraan politik lintas partai yang melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada 38. Ini pasti utak-atiknya akan berhubungan dengan persoalan itu, dan ini menjadi sangat menarik. Itu yang saya kira tidak bisa dilepaskan, yang saya kira itu akan menjadi satu kesatuan yang saling beriringan. Dan lagi-lagi saya ingin sampaikan, saya nggak tahu apakah Bu Khofifah, apakah Mas Emil Dardak dengan keaktifannya di dalam proses Pilpres yang lalu itu juga punya peran dan dihitung oleh baik itu Prabowo maupun Gibran di dalam proses rekrutmen kementerian yang akan datang. Ini juga akan merubah konstelasi yang ada di Jawa Timur. Jadi banyak hal yang memang masih akan kita bicarakan, tapi saya meyakini Jawa Timur selalu seksi dengan jumlah yang 30 juta lebih pemilihnya dan juga provinsi terbesar nomor 2 di Indonesia. Ini akan menjadi sangat seksi sekali, dan linearitas antara mayoritas adalah komunitas ataupun warga Nahdien, dan tentu tokoh-tokoh Nahdien, Bu Khofifah tokoh Nahdien, nanti Gus Halim juga tokoh Nahdien, masih banyak lagi tokoh-tokoh Nahdien yang lain yang mungkin akan menjadi epicentrum terhadap proses diskusi politik di antara lintas partai. Jadi saya mau menambahkan, walaupun PKB akan memunculkan calon baru, tapi saya yakin itu tidak akan terlepas dari pembicaraan-pembicaraan antar elit-elit partai berkaitan dengan pilkada kabupaten kota yang juga dijalankan secara serentak, dan ini akan punya efek terhadap proses politik di tahun 2024 di November nanti. Saya kira itu, Mbak. Baik, bicara mengenai tokoh-tokoh Nahdien, tokoh dengan background atau belakang NU, apakah kemudian masih menjadi sebuah pedoman yang kuat bagi warga di Jawa Timur untuk bisa memilih tokoh-tokoh tersebut? Nanti Mas Adi bisa berikan pandangannya, sosok apa sebenarnya yang dinanti dicari oleh warga Jawa Timur, tapi setelah jeda berikut ini.